Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Gabriela Evita Purna Sirumbing dengan NIM 2005-04024 akan memaparkan materi mengenai upaya hukum luar biasa di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo. Kemudian, upaya hukum luar biasa tidak menangguhkan eksekusi. Kemudian di dalam upaya hukum luar biasa itu ada dua, yaitu peninjauan kembali atau request civil dan perlawanan pihak ketiga atau dan terjerat. Kita akan mengupas satu-satu mengenai apa itu peninjauan kembali atau request civil dan perlawanan pihak ketiga atau dan terjerat. Peninjauan kembali memiliki dasar hukum pasal 66 sampai dengan 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1945, Junto Undang-Undang 5 Tahun 2004. Jangka waktu pengajuan PK adalah 180 hari. PK itu merupakan singkatan dari peninjauan kembali. Kemudian ada pun prinsip-prinsip PK. Prinsip-prinsip PK yang pertama adalah hanya dapat diajukan satu kali, kemudian tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan, kemudian dapat dicabut selama belum ada putusan, dan bila itu terjadi, tidak dapat diajukan lagi upaya kasasi. Kemudian diputus MA pada tingkat pertama dan terakhir. Kemudian ada pun beberapa alasan mengapa dilakukan peninjauan kembali. Pertama, bila putusan didasarkan pada suatu kebohongan, pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus atau didasarkan pada bukti yang oleh hakim dinyatakan palsu. Berarti kalau pihak lawan melakukan atau memberi perkara atau menunjukkan bukti-bukti yang palsu, maka dinyatakan palsu oleh hakim. Kemudian, jika dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau melebihi apa yang dituntut, bila ada sebagian putusan yang belum diputus tanpa adanya pertimbangan sebab. Itu misalnya jika dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut, kemudian melebihi yang dituntut. Nah, itu bisa kita lakukan peninjauan kembali. Kemudian, bila di antara pihak yang sama, perkara yang sama, atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama, tingkatannya diberikan putusan yang berbeda. Jadi misalnya perkaranya itu sama, kemudian dasarnya sama, pengadilannya pun sama, tapi putusannya berbeda. Nah, itu kita bisa meminta peninjauan kembali. Kemudian bila ada bukti baru, nah kalau ada bukti baru kita harus melakukan peninjauan kembali. Kemudian jika dalam putusan ada kekhilafan atau kekeliruan hakim, seperti yang kita ketahui, hakim juga manusia. Jadi bila mereka melakukan kekeliruan atau kekhilafan, maka kita bisa melakukan atau meminta peninjauan kembali. Kemudian, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ada yang namanya peninjauan kembali dan perlawanan oleh pihak ketiga. Perlawanan oleh pihak ketiga adalah der dan verzet, yang mana der dan verzet adalah pihak ketiga yang tidak ikut serta dalam proses perkara yang terdapat dalam pasal 83, yaitu mereka yang tidak diintervensi menurut pasal 118 UU Petun. Kemudian syarat perlawanan pihak ketiga. Syarat perlawanan pihak ketiga itu pertama melalui prosedur pasal 56 serta ia atau mereka mempunyai kepentingan yang dirugikan berdasarkan ketentuan pasal 53. Jadi kita harus melihat atau melakukan itu berdasarkan prosedur-prosedur yang ada yang terdapat di dalam undang-undang tersebut. Kemudian putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dimaksud dalam pasal 116 ayat 1 berisi amar. Pertama, kewajiban tergugat untuk mencabut ketun yang digugat dan disebutkan pada pasal 97 ayat 10. Kemudian kewajiban tergugat untuk mencabut ketun yang digugat disertai kewajiban menerbitkan ketun yang baru disebut oleh pasal 97 ayat 9. Kemudian kewajiban badan atau pejabat tun
untuk menerbitkan ketun yang menyangkut kepegawaian yang dibebani kewajiban mencabut ketun yang bersangkutan. Dalam hal ini bisa dilakukan atau diminta ganti kerugian dan rehabilitasi dalam masa kedudukan dan jabatan tersebut. Kemudian pemeriksaan upaya hukum perlawanan. Selanjutnya, upaya hukum ini akan diproses dalam rapat pemusyawaratan berdasarkan pasal 62 dan pemeriksaan persiapan berdasarkan pasal 63. Kemudian, putusan pengadilan ini bersifat eksekutorial setelah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya tidak dapat ditunda pelaksanaannya. Jadi, karena dia bersifat eksekutorial, jadi itu tidak dapat ditunda dalam bentuk apapun atau alasan apapun. Kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Santi Santi Om.